계시는 시부야. Ya, welcome back again to Auto Nerdist. Kali ini kita kedatangan unit Yamaha R25. Unit ini spesial karena unit ini akan menggantikan si Ninja RR kemarin sebagai motor flagship di channel ini, alias ya si Ninja harus pensiun dan digantikan oleh si R25. Jadi tanpa babi bu lagi, mari kita mulai video ini, oke? Mas, hati mas. Oh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita kedatangan unit satu buah Yamaha R25. Ini R25 ya, bukan R3 atau R3. Ini cuman yang punya dulu emang humoris orangnya. Di R25 diganti R3. Ini masih 250 cc kok, bukan 300 cc. Tenang. Jadi kehadiran R25 ini sekaligus menggantikan posisi si Ninja itu kemarin, si Nina, sebagai motor flagship dari channel Auto Nerdist. Gimana ya? Sebenarnya dijual juga maneman, tapi gimana ya? Saya jual motor beserta kenangannya. Anjay. Pembohong, kau pembohong. Cocok. Ya, jadi untuk kegiatan track day pun juga bakal pakai ini. Saya entah kenapa belakangan ini keracunan R25. Enggak sih, dari dulu memang pengennya Sport 250 cc yang 2 silinder, cuman karena dulu motor ini harganya masih mahal dan Ninja itu dulu murah banget bro. Ninja RR itu dulu saya dapat cuma 14 juta. Kemarin laku ya lumayan lah bisa dapat ini. Karena Ninja RR harganya naik dan R25 harganya turun, ketemulah titik dimana saya beli ini. Jadi alasan kenapa saya ambil R25 ini, sebenarnya kan ada 3 pilihan ya. Kalau kalian pengen Sport 250 cc yang 2 silinder, ada Ninja FI R25 ini atau CBR 250 RR. Dan pilihan saya jatuh ke R25 ini karena lah Yamaha spare part paling murah, paling gampang. Kapok saya melihara Kawasaki. Dan juga kalau dilihat dari segi harga dan performa, motor ini yang paling seimbang. Karena kalau kalian ngambil CBR 250 RR, emang motor itu paling kenceng di kelasnya, handlingnya paling bagus, looksnya pun paling keren. Tapi harganya, waduh, nggak ngotak. Seketnya masih 40 juta up. Kalau Ninja FI itu gimana ya? Antara 3 motor ini, dia powernya yang paling rendah dan bobotnya juga paling berat. Saya tuh suka motor yang power to weight ratio-nya seimbang. Kalau di R25 ini kan secara power dia katanya sekitar 36 HP dengan bobotnya yang cukup ringan, di antara tengah-tengah di antara Ninja FI dan CBR 250 RR. Jadi menjadikan motor ini yang menurut saya paling seimbang dari segi harga, seimbang dari segi power, dari segi bobot pun juga seimbang, dan juga maintenance-nya murah. Yamaha gitu loh, murah banget spare partnya. Yang saya impress dari R25 ini, torsinya jambak banget asli. Kemarin saya coba di tanjakan Gumbel itu kan terkenal ya, di Semarang terkenal tanjakan yang cukup ekstrim. Saya pakai gigi 5, RPM sekitar
4.000, 5.000. Di sana itu bisa dapat kecepatan 80 km per jam. Itu enak banget sih. Saya yang habis pakai motor 2 tak, apalagi 2 tak yang ada portingan ya, torsinya kan melempem banget torsi bawahnya tuh. Tanjakan gombel aja saya pakai Ninja harus gigi 1 atau 2. Pakai ini yang karakter mesinnya torki ini, wah seneng banget saya. Tapi sedangkan kalau dari performa mesinnya untuk top speednya terutama, sebenarnya nggak beda jauh sama Ninja saya. Dengan catatan Ninja saya tuh kemarin speknya ganti karbu dan porting ya, terus kulkasnya ZX. Untuk top speed sebenarnya mirip-mirip sih, tarikan atasnya mirip-mirip sih, malah lebih mencoba Ninja kalau menurut saya. Kalau ini tuh karakternya smooth, nggak ngagetin, torsi dari bawah, tengah, atas ngisi semua. Dan untuk kalian yang sekiranya mau ambil Yamaha R25 ini di tahun 2024 ini, apakah masih worth it motor ini? Menurut saya masih. Kenapa? Karena harganya sudah turun. Untuk R25 unit keluaran tahun-tahun pertama sekitar 2014 sampai 2015 ya, itu dibanderol banyak sih yang under 30 sekarang. Kalau yang 30-an up itu biasanya kondisinya yang benar-benar istimewa dan juga kilometer rendah. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kilometer itu jangan jadikan patokan. Soalnya gini, motor dengan kilometer rendah itu bisa diakali dengan cara di rollback, di speedonya di rollback. Nah, sedangkan kalau motor yang rollbackan gitu, kita tahunya kilometer rendah, mesin kondisi sehat, tapi ternyata kondisi aktualnya itu motornya udah capek bro. Beda kalau kita misalnya gini ya, ada 2 pilihan, motor dengan kilometer rendah dan motor dengan kilometer tinggi tapi histori servis dan riwayat penggantian spare partnya jelas. Saya lebih milih yang kilometer tinggi dengan histori yang jelas. Soalnya banyak di forum-forum R25 itu, kalau Yamaha R25 biasanya kalau kilometer udah 30 up, 40 up itu udah butuh refreshment mesin. Nah kan banyak tuh ya yang jual mesin kilometer rendah, padahal hasilnya rollbackan. Lebih baik yang orang sellernya ngaku sendiri gini, ini kilometernya mas gini mas, tapi mesin udah di refreshment, udah diganti ininya udah jelas. Saya lebih mendingnya kayak gitu. Jadi kita dapat motor, dapat unit dengan kondisi mesin sudah fresh dan sudah siap dipakai. Dan unit yang saya beli ini itu pun tidak unit dengan kondisi yang super fresh atau full original. Lihat nih, punya Cyber ini jaga spontan, apalagi ya, lampu-lampu juga udah dikasih lampu halus. Sebenarnya saya kurang suka sih pakai lampu halus gini ya. Saya lebih prefer lampu standarnya. Ya namanya juga motor keluaran 2014, banyak yang nggak standar, banyak minusnya ya, sudah wajar lah. Dan juga ini kilometer mana kilometer? Nah, kilometernya udah segitu sih. Itu kalau buat R25 udah tergolong gondrong sih kilometernya sebenarnya. Cuman karena saya tanya sama sellernya, dia bilang kalau motor ini sudah di refreshment mesin, sudah diganti. Biasanya kalau R25 itu penyakitnya di rongsel kopling, terus metal juga itu juga sering kena kalau kilometernya udah gondrong. Cuman dengan saya cek kondisi mesinnya sih dan hasil test drive juga masih enak-enak juga. Jadi itu kenapa saya ambil motor ini. Dan juga ini motor harganya jauh di bawah pasaran saya ambilnya, makanya saya berani. Knalpot juga udah diganti pakai ini nih Poliner TR1. Knalpot paling bacot deh. Pengen selincer segini doang, gimana gak kenceng suaranya. Untuk ban kemarin sebenarnya ini konyol kemarin, bannya di downsize sama yang punya. Belakang dikasih 110/70, depan dikasih 90/80. Cuma ini udah saya beliin ban lagi yang di belakang 150/60 dan yang depan saya oper dari belakang tadi 110/70. Sekarang harusnya sudah proper
dan tidak kecilan lagi. Kita komentarin masalah looksnya ya. Sebenarnya looks itu kan relatif ya, cocok di saya nggak cocok di kalian, atau cocok di kalian nggak cocok di saya. Cuman menurut saya looks Yamaha ini gimana ya, cukup oke sih dengan lampu dual headlights gini. Oh ya, ini mirip banget nih apa namanya sama Honda DN1. Sering kan dulu kan dibikin meme apa namanya, Yamaha nyolong desain Honda, R25 nya mirip Yamaha R25 nya mirip sama Honda DN1. Terus Honda bikin Vario 125 yang LED itu desainnya juga mirip gini. Dan kebetulan saya juga punya Vario 125. Kita bandingin nanti. Tuh lihat, mukanya mirip. Siapa anak siapa ini? Tuh mukanya mirip kan? Mukanya mirip kan? Oh my god! Anjay. Oke. Isopo naik sopo des. Untuk bahasa desainnya kalau R25 ini ya serba meruncing. Sebenarnya saya juga kurang serak sama desain yang runcing-runcing gini. Nah, desainnya juga terlihat cukup padat di area tengah, nggak yang kelihatan kopong kayak motor sebelah atau kayak adiknya sendiri malah. R15 yang itu kopong sekali. Kalau ini untuk R25 itu menurut saya desainnya cukup proporsional ya, nggak yang terlalu gede, nggak yang terlalu kecil, dan nggak ada sisi yang terlihat kopong. Oh iya, ada sih yang kelihatannya kurang bagus dari R25 itu dari depan sini. Ini motor kalau nggak dipasangin spion, pawanya kayak ikan pari aja. Untuk suspensi ini kondisi masih 10 standar ya. Depan teleskop lah. Yalah, ini yang keluar pertama. Kalau yang V2 udah upside down. Shock breaker juga belakang masih full standar, belum diganti apa-apa. Setelannya cuma spring rate doang. Stang juga upper yoke. Oh ya, ini kemarin sempat bikin under yoke sih. Cuman saya balikin upper yoke ini karena pegel buat harian. Sebenarnya bisa, cuma tinggal nyopot stang ini, dicopot. Klemnya, triple klemnya juga dicopot. Stang taruh bawah. Ini baut ini nanti dipasang dari bawah, terus jadi under yoke tanpa natap bagian tangki. Ini ngomong-ngomong tangkinya plastik kayak kondom. Stay safe bro. Satu lagi jadi keunggulan Yamaha itu joknya empuk sekali, beda sama merek-merek sebelah. Ini baru datang cakar si Joni, si kucing saya, kampret emang. Untuk segi pengereman juga full standar, ini masternya standar. Oh iya, master rem R25 ini dicari buat road race loh. Banyak teman-teman saya di Mijen yang apa namanya, motor-motor road race pakai master rem dari R25 karena dia terkenal kencang dan juga harganya semurah. Masih aksial biasa. Iyalah, ini belum ada yang radial. Terus untuk kalipernya dia 2 piston. Ini sebenarnya juga udah vlogging asli bawaan ya. Bawaannya emang vlogging gini ya. Nice. Pengereman belakang 1 piston doang sih tadi sih. Enggak apa, enggak cukup. Untuk arung enggak yang kotak doang kayak Ninja FI gitu. Tapi bentuknya wah agak gimana gitu, bagus gitu. Cuman bahannya besi ya ini ya, besi belum aluminium sih. Untuk R25 sendiri itu motor ini sebenarnya punya penyakit bawaan yang cukup fatal, terutama di bagian kelistrikan, terutama bagian kiprok. Nah di kiprok itu nanti biasanya keluar kode 46 di sini. Nah nanti kalau trouble di bawah itu ada kodenya tuh 46. Selain 46 biasanya berapa ya, lupa saya. Nanti saya cantumin komplikasi
kompilasi kode-kode aneh Yamaha. Ini motor kayak cewek aja, kebanyakan kode. Jadi kesimpulannya, apakah motor ini masih worth it di 2024? Masih. Kenapa worth it? Karena spare part murah, harganya terjangkau. Terus motor ini juga harganya mulai turun sekarang. Terus apakah pemakaian jangka panjang motor ini oke? Masih oke. Gimana untuk reliabilitasnya? Motor ini ya motor 4 tak 2 silinder, gimana nggak reliable coba? Kalian itu yang ngeluh kalau motor kebanyakan trouble belum pernah melihara 2 tak ya kalian ya. Nangis darah kalian melihara 2 tak. Dan apakah motor ini cocok untuk track day? Nggak usah ditanya bro, Mijen itu banyak banget R25 kayak gini. Terus di AP250 Yamaha juga ngeluarin R25 buat ngelawan CBR. Masa sekarang Yamaha nuruninnya R3 buat ngelawannya CBR 250 RR, ZX25R, KTM. Bikin saya keracunan ini motor karena belakangan ini saya ngikutin itu loh, apa namanya, ARRC, Asian Road Race Championship yang AP250. Ini motor sebenarnya underdog banget sih di AP250. Cuman gimana ya, dilihat dari segi spesifikasinya dibanding motor-motor lain, motor ini masih bisa ngejar. Motor ini oke sih berarti sebenarnya. Dan juga untuk potensi upgrade motor ini juga banyak sekali, aftermarketnya banyak. Dan kalau kalian banyak duit dan punya waktu luang yang sangat senggang, ini motor juga bisa di-upgrade jadi R3 beneran, bukan R3 stiker. Yang katanya sih blok piston headnya bisa dibeliin satu set R3, dipasang ke mesin ini bisa PNP, jadi otomatis jadi 320 berapa cc gitu loh. Saya juga kurang tahu sih, saya juga baru main ini. Buat kalian yang lebih tahu mungkin bisa cantumkan di kolom komentar. Tensinya gede sih ini motor sebenarnya, dengan budget yang cukup murah, under 30 pun juga dapat. Tapi kalau kalian tanya ini motor dijual apa enggak, ya gak tak jual. Nek mau dijual ya 35 sini bayarin. Oke, sekian dulu video review dari Auto Nerdist. Kalau misal ada yang kurang bisa ditambahkan, kalau ada yang kelebihan berarti rezeki kalian. Auto Nerdist sign out.